Ngaturang pangenjali umat. Om Swastiastu. Baik, di sini saya dan juga kelompok saya akan mempresentasikan materi yang sudah kami dapatkan masing-masing. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Komang Revalta Santika, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Juliartini, nomor absen 39. Perkenalkan, nama saya Putu Eva Junantari, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Keturunan Purnamayanti, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Putu Radika Wijaya Kusuma, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Imadi Adina Dharma, nomor absen 9. Baik, di sini pemateri pertama yaitu dimulai dari saya sendiri. Jadi, materi pertama itu memuat judul, ide dan juga tema berdasarkan inspirasi dari makna, konsep, dan juga nilai seni. Kita berada di lingkungan yang terdapat aktivitas yang beragam dan juga terdapat kehidupan makhluk hidup lain seperti kehidupan flora dan juga kehidupan fauna, yaitu kehidupan hewan dan juga kehidupan tumbuhan. Dari berbagai adanya kehidupan makhluk hidup lain dan juga adanya berbagai kegiatan aktivitas yang kita lakukan, itu merupakan dapat dijadikan suatu ide. Di samping itu juga terdapat lagu dan instrumen yang kita dengarkan sehari-hari dapat dijadikan ide atau gagasan. Jadi, apa sih itu ide dan juga apa sih itu tema? Ide merupakan konsep atau gagasan dasar yang menjadi penyebab untuk terciptanya suatu karya. Sedangkan tema yaitu proses pembuatan dari tahap awal kita dapat memiliki dan juga mendapatkan tema dari proses awal yang kita akan lakukan selanjutnya. Jadi, pertanyaan yang begitu besar, bagaimana caranya kita mencari ide? Apakah dari suatu rangsangan? Salah satunya kita dapat mencari ide yaitu terdapat ide dasar, yaitu rangsangan visual, rangsangan audio, dan juga kinestetik. Yang mana kalian bisa gunakan yang dominan dari diri kalian sendiri. Bisa dari visual atau melihat objek-objek di sekitar kita, dan audio yaitu dapat mendengarkan dan juga dapat kita jadikan puisi, dan kinestetik yaitu gerakan-gerakan baik dari gerakan hewan, tumbuhan, ataupun kegiatan sehari-hari. Saya akan memberikan tips untuk menggali ide yang sudah saya lakukan. Ini merupakan tips yang efektif untuk kita semua selain adanya rangsangan dan juga eksplorasi, yaitu terdapat DAP. D ini adalah diskusi, A aspirasi, dan juga praktik. Diskusi, kita dapat berdiskusi bersama dua orang ataupun kelompok saling bertukar ide atau bertukar pikiran. Tetapi bisa kita melakukannya secara individual dengan cara menggabungkan ide-ide yang sudah kita tuangkan. Salah satunya itu brainstorming. Apakah kalian pernah mendengar apa itu brainstorming? Brainstorming ini yang pada intinya itu tidak mengkritik ide-ide lain. Jadi, ide-ide semua yang ada itu dijadikan satu kesatuan. Bahkan, yang paling dibutuhkan di sini adalah ide-ide yang liar. Setelah kita mendapatkan diskusi dan juga berbagai ide dari brainstorming, selanjutnya itu aspirasi. Aspirasi ini mengidentifikasi untuk bagaimana tujuan atau goals yang akan kita buat dari ide-ide yang sudah kita rancang. Dan yang ketiga yaitu praktik. Materi tanpa praktik itu merupakan ilusi. Maka dari itu, praktik sangat penting untuk dilakukan setelah adanya diskusi dan juga aspirasi. Nah, setelah kita membahas tentang ide,
Langkah selanjutnya yaitu ada tema. Tema di sini dibagi menjadi dua, ada tema literal dan juga tema non literal. Tema literal yaitu koreografernya menyampaikan pesan, suatu sejarah, dongeng, contohnya seperti tari Wirayuda, yaitu tari perang, dan juga tari Gambyong, yaitu menggambarkan tema petani. Yang kedua yaitu tema non literal. Tema non literal ini koreografernya tidak mengarah pada pesan-pesan khusus bagi pembacanya, bagi penikmatnya. Contohnya itu seperti tari kontemporer, jadi lebih luas dan juga tidak terikat oleh aturan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan, mulai dari ide, tema, dan juga bagaimana cara menggali ide, dan akan dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Baik, jadi di sini saya akan membahas yaitu mengenai menentukan ide dan tema tari. Jadi, dalam menentukan tema tari itu ada beberapa syarat. Yang pertama, tema tari harus memiliki nilai. Jadi, seorang koreografer harus benar-benar memilih tema tari dari dirinya sendiri dan bukan hasil dari jiplakan orang lain. Dan juga, tema yang dipilih harus sederhana, yang dimana tema tersebut harus dapat ditarikan dan juga dapat dipahami oleh penonton. Yang kedua, tema tari harus dapat ditarikan. Jadi, seorang koreografer dalam memilih tema tari, tema tersebut harus dapat ditarikan atau digerakkan. Contohnya, seorang koreografer memilih tema tari yaitu kehidupan kayu pohon jati. Jadi, koreografer harus menentukan gerakan yang mengandung unsur kehidupan kayu jati. Yang ketiga yaitu tema harus mempertimbangkan efek bagi penonton. Jadi, koreografer dalam memilih tema tari itu harus dapat dipahami oleh penonton. Jadi, jika tema tersebut tidak dapat dipahami oleh penonton, maka pesan yang disampaikan melalui tari tersebut dikatakan gagal. Yang keempat, tema tari harus mempertimbangkan pencipta karya tari tersebut. Jadi, dalam memilih tema tari, koreografer harus mempertimbangkan yaitu dalam melakukan gerakan tari, penari tidak melalui kesulitan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu tema harus mempertimbangkan unsur dalam penciptaan karya tarinya. Unsur tersebut ada unsur tata rias, iringan, panggung, yang dimana unsur itu mendukung karya tari. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema-tema dalam tari. Yang pertama, menjelaskan mengenai tema. Tema dalam tari adalah suatu gagasan, pokok pikiran, dan juga penciptaan sebuah tari. Jadi dalam tari ini terdiri yang berisi tentang busana tari, musik pengiring, gerakan, dan juga lain sebagainya yang dibutuhkan dalam tari. Tema tari ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yakni tema tari heroik atau pahlawan. Jadi tema heroik atau pahlawan ini merupakan tema yang sangat disegani oleh banyak orang karena memiliki atau memiliki daya tarik yang sangat kuat. Dan pada tema tari heroik ini itu sering mengambil cerita dari sebuah peperangan, dan juga tema tari ini sering ditarikan oleh laki-laki yang memiliki tubuh besar, tinggi, kuat, yang menggambarkan seorang pahlawan. Selanjutnya, tema pantomim. Tema pantomim dalam tari yakni tema yang menirukan suatu objek, di mana tema pantomim ini dibagi lagi menjadi 2, yakni mimetis dan juga totemis. Mimetis artinya menirukan objek yakni manusia, di mana dari gerakannya, kehidupan sehari-harinya, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua yakni totemis.
totemis merupakan tema tari yang menirukan di luar manusia seperti hewan, tumbuhan, dan juga bencana alam. Yang ketiga ada tema tari dramatik. Tema tari dramatik ini berisi sebuah cerita dan memiliki alur cerita yang teratur, di mana tema tari dramatik ini sering disebut sebagai tari bercerita. Yang selanjutnya yakni tema non-dramatik. Tema non-dramatik ini menggunakan gerak murni tanpa mengandung cerita, namun memiliki alur cerita tapi lebih tertuju pada suatu peristiwa. Selanjutnya ada tema eriotik. Tema eriotik pada tari ini menggambarkan suatu hubungan romantis antara pria dan juga wanita. Baik, itu dia materi yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu prosedur dalam berkarya tari dan juga eksplorasi pada proses pembuatan. Nah, kita masuk ke prosedur dalam berkarya tari. Berkarya tari itu sendiri merupakan cerminan dari budaya masing-masing tempat. Karena karya tari itu sendiri dibuat dengan cara menirukan atau kita sebut sebagai imitatif. Nah, di mana sumber-sumber dari imitatif ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu aktivitas manusia dan juga sumber perilaku hewan. Nah, kemudian di mana sumber ini akan diperindah atau biasa disebut dengan stilasi dan juga dirombak akan memberikan kesan yang berbeda atau kita sebut dengan distorsi. Dan kemudian kita masuk ke proses eksplorasi pada proses penciptaan tari. Nah, eksplorasi sendiri adalah berimajinasi, berpikir, merespon suatu objek melalui panca indera kita, di mana objek tersebut bisa berupa benda, alam, suara, dan juga rasa. Nah, eksplorasi sendiri dapat dilakukan melalui beberapa rangsang. Nah, antaranya yaitu yang pertama rangsang melalui lingkungan sekitar, yang kedua yaitu melalui benda, yang ketiga melalui alam, dan yang terakhir melalui binatang. Baik, selanjutnya ada konsep improvisasi. Jadi, konsep improvisasi ini merupakan pengertian secara spontan untuk menciptakan atau mencari gerakan dengan gerak yang telah diperoleh dalam eksplorasi. Jadi, yang kedua yaitu ada proses improvisasi. Jadi, improvisasi ini merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang dalam proses berkarya tari. Jadi dapat dilakukan dengan tahap, yaitu yang pertama memulai gerakan dengan melaksanakan gerakan secara sederhana. Yang kedua, mengembangkan gerakan hanya di tempat, kemudian berpindah sedikit demi sedikit. Yang ketiga ada mendengarkan musik sebagai rangsang dengar dan meresapinya dengan cara mengisi gerak yang dibuat secara spontan. Dan yang keempat yaitu ada improvisasi dengan menggunakan properti atau alat, baik yang dilakukan dengan seperti keris dan busana-busana lainnya. Yang kelima ada bergerak dengan menggunakan motif-motif gerak yang sederhana, bergerak berpindah tempat dan mencoba saling merespon dengan teman agar teman dapat lebih kreatif. Baik, akan lanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dalam gerak tari. Di sini hal yang paling utama yang akan saya bahas itu pertama ada tema, waktu, properti, dan busana. Jadi yang lebih saya bahas itu adalah tema. Tema adalah langkah pertama yang dilakukan koreografer dalam membuat tarian itu adalah menentukan tema yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah tarian yang indah. Kedua itu ada yang namanya waktu. Waktu dalam gerak tari itu sangat penting. Waktu dalam gerak tari dibedakan menjadi dua. Ada ritmis dan tempo. Ritmis dalam gerak tari itu artinya cepat lambatnya sebuah tarian itu ditarikan. Artinya tempo itu dalam gerak tari itu adalah
bagaimana caranya tari itu memberikan suatu gerakan yang indah supaya tidak bosan oleh penonton, dalam artian agar tidak monoton oleh penonton. Kedua itu ada yang namanya properti. Properti dalam tarian itulah alat yang digunakan atau bisa disebut alat pendukung dalam tarian yang digunakan dalam tarian. Contohnya itu adalah pistol, jemparing, dan tombak. Yang kedua itu yang keempat maksud saya. Keempat itu ada namanya busana. Busana lah pakaian yang digunakan oleh penari dalam menarikan sebuah tarian. Contoh yang bisa saya ambil itulah tarian dari Yogyakarta, yaitu tari serimpi, di mana tari serimpi itu menggunakan baju tanpa lengan yang dihiasi dengan burung kasuari di kepalanya dan ditambah dengan hiasan seperti gelang dan kalung. Sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Reva. Saya Julia. Saya Eva. Saya Glenn. Saya Radika. Pamit undur diri. Ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi.